Lucu deh. Lucu ente itu. Kalau Anda membawa data, misalnya jika engkau mengasihi apa tadi katanya? Akulah jalan, akulah kebenaran. Iya, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kan ucapan Yesus kepada Thomas dan kawan-kawannya. Nggak gugur Islam saya dengan data itu, nggak gugur. Karena Yesusnya di situ sedang berbicara dengan murid-muridnya. Ada Thomas di situ, ada siapa lagi? Ada Filipus di situ. Dua oknum ini yang disebutkan di dalam Bible data Yohanes 14 ini. Bahkan data Yohanes 14 ini ujung-ujungnya nanti aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Larinya kepada Roh kebenaran. Justru kalau membawa Yohanes 14 itu akan semakin kuat Islam. Islam akan semakin jaya di sana. Karena kalau Anda melihat di data nomor 26-nya, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini ajaran Islam yang dimaksud ini malah. Jadi kalau Anda ingin menjatuhkan akidah Islam saya dengan Bible, justru akidah Islam saya akan lebih kuat dengan adanya Bible. Yang Anda uraikan untuk menjatuhkan malah menguatkan, itu maksudnya. Akulah jalan dan kebenaran. Inilah yang disampaikan Al-Quran. Fattakullah wa ati'un. Al-Quran malah mengatakan itu. Nabi Isa alaihissalam minta ditaati karena dia adalah jalan menuju kepada Allah yang harus ditakuti. Inilah jalan yang lurus. Itu kata Nabi Isa. Berarti jalan lurusnya adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Kata Nabi Isa, fattakullah wa ati'un hadza siratul mustaqim. Itulah jalan lurusnya. Malah semakin kuat Islam. Ayo, siapa lagi Kristennya? Gugurkan keislaman saya dengan Biblenya. Silakan. Jangan pakai ajaran Yesus, pakai ajaran Paulus. Kalau mau pakai Paulus. Gitu. Silakan. Pakai ajaran Paulus boleh, ajaran Nabi Musa boleh, sesuai dengan suka-suka kalian lah. Tapi kalau ajaran Yesus, Islam pasti kuat. Yesus adalah jalan. Yesus pembawa kebenaran. Ketika orang Yahudi, orang Nasrani taat kepada Nabi Isa alaihissalam, maka mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu sudah. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba. Tapi jangan kau kasih saya Amsal. Tidak akan pernah gugur. Iya serius. Karena ketika ayolah Bang Suma, la takrabuz zina, gak bisa gugur Islamku. Susah itu. Suamiku lagi dalam perjalanan. Nah, boleh. La takrabuz zina, gak bisa. Gak bisa. Membacakan saya Amsal, yes, gak bisa. Izin. Ayo. Izin Gurunda. Ayo. Kita Ya, silakan Dinda. Boleh. Rian Pok, selamat malam. Kristen atau Muslim? Rian Pok. Rian Pok. Turunin aja kalau nggak ngomong. Iya. Oke, Depri, malam Depri, dibuka mic-nya. Kosong juga. Silakan teman-teman yang Kristen dulu ya. Teman-teman yang Muslim boleh di-cancel dulu permintaannya supaya diskusinya tetap jalan. Ini tantangan buat semuanya nih, Kristen-Kristen yang di bawah. Gugurkan keislaman Bang Zuma. Wah, ini tantangan. Saya izin Bang Dito. Caranya begini loh. Saya ajarin kamu nih. Sebagaimana prinsip ya iman Kristen nih. Kalau mau menggugurkan Banyuma, pakai cara ini. Itu pasti kau setuju. Banyuma, Tuhanmu kan nggak pernah turun ke bumi nih. Jadi nggak bisa dipercaya. Tuhan saya kan nyata pernah turun ke bumi. Begitu caranya. Pakai cara itu dong.
Mati balik. Ya kan saya ajarin. Bagaimana kalau begitu? Banyak caranya supaya luntur iman Islam. Kenapa harus luntur? Karena Allah tak terlihat. Gitu. Kalau begitu, orang ini tidak punya akal. Karena akalnya tak terlihat. Sedangkan akal ini adalah alat yang kemudian dijadikan sebagai materi untuk dibicarakan terkait ilmu pengetahuan, terkait pesan, terkait rasa, dan apapun itu. Pencipta langit dan bumi sebelum menciptakan, dia kemudian berada pada hakikatnya sebagai Tuhan tanpa makhluk. Nah, supaya kemudian ada yang tahu selain dirinya kalau dia ada, maka dia ciptakan, maka dia menciptakan. Dengan adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan, itulah Allah. Al-Quran tidak bisa gugur di situ. Diterangkan dalam Fussilat ayat 53, Qaf ayat 16, dan seterusnya. Sulit. Tuhanmu tidak pernah turun. Oke. Tuhan saya tidak pernah turun. Listrik di rumahmu menyala pernah enggak? PLN itu kemudian mesinnya datang ke rumahmu. Ketebuk. Enggak pernah kan? Tapi kok bisa nyala lampunya? Dari mana sumbernya? Dari pabrik yang ada di sana. Itulah kehidupan di atas muka bumi ini. Dari mana sumbernya? Dari sana yang maha hidup, yang menghidupkan. Itulah Allah. Begitu saudara. Tapi menurut mereka Banyuma, cara melunturkan iman Islami itu, Tuhanmu tidak berwujud, Tuhan kami pernah berwujud, gitu. Ya justru Tuhan tidak berwujud, maksudnya Tuhan tidak bermakhluk, tidak datang dalam rupa makhluk. Itulah Tuhan yang betul. Kalau ada Tuhan yang kemudian berwujud, nampak, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia menempati ruang dan waktu. Segala sesuatu yang memiliki ruang dan waktu pasti akan terikat dengan ruang dan waktu itu, tergantung kepada ruang dan waktu itu. Segala sesuatu yang terikat ruang dan waktu itu makhluk namanya. Berarti punya keterbatasan, punya kelemahan. Jangan jauh. Yesus yang kemudian dikatakan Tuhan mereka wujud, Yesus punya kelemahan enggak? Bisa nggak Yesus itu tidak tidur? Bisa nggak Yesus tidak makan? Itu tidak disifati sifat Tuhan, itu sifat makhluk. Gugur lagi dia, nggak gugur Islam saya. Karena Tuhan saya itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Dan itu ditopang oleh kitab yang mereka ambil dari kitab Yahudi, 2 Samuel 7 nomor 22. Nggak bisa gugur. Susah itu untuk gugur. Barakallahu fiik saudara Andreas. Jadi gitu, apalagi gugurkan keislaman saya dengan Bible. Tapi itu kan imannya Banyuma. Iman teman saya itu kan dia bilang gini. Memang sudah susah untuk masuk akal. Jangan paksa kami berakal dong gitu. Jangan paksa kami berakal. Ya sudah, Anda nggak bisa menggugurkan Islam saya berarti. Karena Islam saya kudu wajib berakal. Nah sekarang begini, telah akalnya nih terkait dengan wujud atau esensi atau hakikat Tuhan. Jangan Quran, terlalu berat kalau Quran. Bible aja dulu. Untuk kemudian kita mengambil kesimpulan, mengambil intisari dari sebuah data. Saya kasih nih, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Siapa ini? Syukron Pak Ferry. Barakallahu fiik Akhi Ferry. Ini siapa ini? Dialah satu-satunya. Berarti nggak ada duanya kan? Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Siapa ini? Yang tak tersentuh oleh kematian ini siapa?
Yesus gugur. Siapa? Nggak bisa gugur Islam saya kan? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Nggak akan pernah bisa gugur dengan Bible. Nah kalau mereka coba gugurkan kekristenan saya dengan Al-Quran, wah, belum nyebut juga sudah gugur duluan. Misalnya Qul huwallahu ahad, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Tuhanmu ada berapa? Masolan generasi mau bilang satu. Takut digebukin. Mau bilang tiga. Baru satu ayat itu yang gugur. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah makanya anak-anak saya. Iya, silakan Dinda, silakan. Ya, siapa dulu? Ya, Iya, Pak Marbun. Pak Marbun, monitor Pak Marbun. Nah, monitor juga. Ya, Kristen Muslim. Dari lahir Kristen, Protestan. Wow, mantap. Silakan. Salah, pertanyaannya. salah itu bang. Salah itu bang. Itu keliru, dari lahir Kristen itu salah. Anda menjadi Kristen itu setelah diajar sama orang tua ke gereja. Shalom. Seketika ketika Shalom. Anda Shalom. ya Salmon. Ketika Shalom. Anda masih, silakan bang, silakan. Anda mau ngomong apa? Ya, mengatakan shalom aja. Puji Tuhan. Cuman itu aja. Cuman tahu kata Salom aja. Nggak ada kata Ibrani yang lain. Ngapain? Oh, cuman topeng aja gitu ya, biar dianggap seperti Yahudi bang ya, kayak Paulus kan ya? Nah, Kayak Paulus ngaku-ngaku Yahudi kan gitu. ajari aja Al-Quranmu kepada Ya, Al-Quran umat nih. Muslim. Jangan Ya, kau comot-comot ayat Alkitab. Kalau kau membaca ayat Alkitab dari ayat pertama sampai ayat akhir. Oke. Jadi nggak boleh mencomot data di Bible ya? Jangan. Dari mana Anda comot kata Alkitab? Sekarang saya tanya, dari mana Anda mencomot kata Alkitab? Lu banyak congor sih lu. Malu ya bang? Banyak congor. Maafkan aku bang ya, maafkanlah daku, maafkan sayangku. Malu ya bang? Malu bang ya? Ini bang Suma memang kadang-kadang gak sopan. Malu ya bang? Dari mana abang mencomot kata salompas tadi? Aduh abangku ini. Malu ya bang? Kalau di Al-Quran Isa itu siapa? Bang, kata Alkitab itu Anda curi dari mana? Itu aja dulu bang. Di dalam isi Al-Quran itu Isa siapa itu? Isa itu siapa? Bonyok, saya bertanya dari mana Isa kau itu ngambil siapa? kata Alkitab? Isa itu siapa? Saya Isa tanya itu dari siapa? mana kau curi kata Alkitab? Jawab dulu, itu dulu. Yang pelan-pelan aja dulu. Kau itu jangan mengatakan mencuri. Ya, kalau tidak mencuri lalu dari mana? Lu banyak ngomong sih lu. Banyak ngomong. Malu bang, malu Banyak sama ngomong lu. tetangga. Banyak Listrik ngomong belum lu. dibayar ya. Banyak Masalah generasi. Dari mana Kristen pemakan asu mengambil kata Alkitab? Itu loh Banyak pertanyaan congor saya. lu. Banyak congor. Enggak, kita lagi diskusi. Lu banyak congor lu. Malu ya bang. Turunkan itu. Besok ke Pegadaian, coba Anda tarik di sana. Mana tahu ada orang yang pernah menggadaikan malunya tanpa ditebus. Anda ambil, beli. Masolang generasi meledak.